Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Welcome back to our English class. Ya, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris kita hari ini ya. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan PJJ hari ini dengan lancar. Untuk pembelajaran jarak jauh kita hari ini, kita masih akan membahas tentang materi yang kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Akan tetapi untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan harapan nanti kita akan dimudahkan dalam memahami materi-materi PJJ yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru hari ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Untuk pertemuan kita hari ini adalah masih sama, the expression of hope, wish, and congratulation. Ungkapan dari kata hope, wish, dan congratulation, gitu kan? Yang kemarin sudah kita cuplik di pertemuan yang pertama. Apa sih kata hope itu? Masih ada yang ingat kah? What is hope? What is the expression of hope? Oke, let's review. Mari kita ingat-ingat kembali. Hope itu apa? Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kata hope adalah berarti sebuah harapan atau apa yang kemarin. Ya, hope is something that we want to happen or we fight very hard to make it happen. Hope adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, atau kita apa? Kita berusaha keras untuk mewujudkan hal itu menjadi nyata. Contohnya apa kemarin? Contohnya kemarin adalah anak-anak semua ingin nilai bahasa Inggrisnya bagus. Anak-anak semua berharap nilai matematikanya bagus. Anak-anak semua berharap nilai bahasa Indonesianya bagus. Bagaimana harapan-harapan itu bisa terwujud? Tentunya kita harus berusaha keras. Dengan apa? Dengan belajar. Seperti itu contohnya. Lah sekarang lagi contoh. Kita berharap kita selalu sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau harapan kita ingin sehat, ya tentu saja kita menjaga kesehatan. Betul sekali, kita menjaga kesehatan. Kita melakukan taati protokol kesehatan, mematuhi 5M. Apa 5M kemarin? 5M itu satu, memakai masker dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, yang keempat itu mengurangi mobilitas, jadi nggak usah keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian yang kelima, itu sudah kita diskusikan sebelumnya, nggih. Iya, seperti itu contohnya. Jadi ada ada usaha-usaha, kita berjuang keras untuk membuat harapan itu menjadi nyata. Kemudian kemarin I have given you a dialogue that contains some expression of hopes. Ada beberapa ungkapan-ungkapan harapan yang digunakan dalam dialog itu. Kita lihat, kita ingat-ingat. Let's observe the dialogue. Ada Bella and Arthur. Hi Arthur, how is your condition today? Are you in a good health? And then Arthur said that extremely good, Bella. I can assume that my body has recovered about 70%. Great, I'm glad to hear that. I hope you will get better soon so you can join us in the next basketball training. I hope so, and hopefully we can do our best to win the competition. Is that the final match next week? No, that will be the semi-final match. Oh, I see. So it means if we win the game, then we could go to the final? Yes, you are right. That's why I really hope that my leg will recover soon.
I'm sure you will. I hope we can get the championship title this time. I hope so. See you next week and don't force yourself. I will, thank you. Nah, ini dialog yang kita punya di pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya. Have you observed the dialogue? Sudah observe ya, sudah mengamati dialognya, kemudian sudah menjawab yang kemarin pertanyaan Bu Guru itu. What is the expression of hope used in the text? Apa saja, yang mana saja ungkapan harapan yang digunakan di dalam dialog tersebut, begitu kan? Nah, beberapa dari kalian sudah ada yang menjawab dengan tepat, kemudian beberapa lagi masih ada yang belum tepat. Jadi mari kita lihat apa saja sih, yang mana saja sih the expression of hope used in the dialogue. Jadi ungkapan-ungkapan harapan yang digunakan di dalam dialog tersebut ada beberapa. Yang pertama ada I hope you will get better soon. Hopefully we can do our best to win the competition. I really hope that my leg will recover soon. I hope you can get the championship title this time. Itu adalah ungkapan-ungkapan hope, ungkapan-ungkapan harapan yang digunakan di dalam teks. Nah, dari sini, dari ungkapan-ungkapan ini, kita bisa menyimpulkan what we conclude. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata pola penggunaan hope di dalam kalimat itu dia menggunakan atau diikuti dengan objek atau no object. Contoh yang nomor 1, I hope you will get better soon. Setelah kata hope di sini diikuti dengan you ya, dia berarti diikuti dengan objek. Kemudian yang di sini I really hope that my leg will recover soon. Iya, ini juga. Di dalam sini yang mana Bu? Kalau yang tidak menggunakan objek, yang mana nih? Nah, di sini setelah hopefully we can do our best to win the competition. Atau ada banyak lagi yang bisa kita gunakan. Yang di situ setelah hope tidak ada objek, tidak langsung diikuti dengan you, tidak langsung diikuti dengan we, tidak langsung diikuti dengan them misalnya, atau they misalnya. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Let's continue. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang berharap? Responnya bagaimana? How to respond hope? Bagaimana caranya kita merespon harapan? Nah, jawabannya ada di dalam teks tadi. Salah satunya, I hope so. Saya juga berharap demikian. Misalnya kita I hope I will get the best mark for English. I hope I will get the best score for English quizzes misalnya. Saya berharap nilai kuis bahasa Inggris saya, atau saya berharap saya akan mendapatkan nilai terbaik untuk kuis bahasa Inggris saya. Jawabannya I hope so. Saya juga berharap demikian. Saya juga berharap mendapatkan nilai bagus seperti itu. Kemudian ada juga misalnya teman kita sakit, kemudian kita ngomong I hope you will get better soon. Saya harap kamu segera sembuh. Jawabannya bisa thank you, terima kasih. Atau bisa juga jawabannya dengan thanks for your hope, terima kasih atas harapanmu, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Kemudian let's continue. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, the expression of wish. Apa sih wish itu? What is wish itself? Kalau kita membuka kamus, kalau kita Google Translate, kata wish itu sama loh dengan hope, dengan harapan sama loh ini. Ternyata wish dan hope itu mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama mempunyai arti harapan. Nah, kita punya contohnya. Kita masukkan di dalam teks seperti ini. Read the dialogue below. Baca dialog di bawah ini. There are Hermawan and Une.
Kemudian Hermawan bilang, let's see the announcement from the school. It said that the final examination will use the computer based. Is it more difficult? Kemudian Hermawan said again, you know that the internet connection has not good in our school. How can we follow it? I wish that the final examination has not used the computer. I wish that the final examination has not used the computer based. I don't know how to operate the computer well. Neither can I. Nah, dari kalimat di situ, dari kalimat-kalimat dialog yang ada di situ antara Hermawan dan Unei, itu di situ muncul kata wish satu dalam satu kalimat. I wish that the final examination has not used the computer based. Gitu? Ya kan di situ iya, ternyata seperti itu. The expression of wish used in the text hanya satu. Ungkapan wish yang digunakan di dalam teks itu hanya satu. I wish that the final examination has not used the computer. Padahal kita tahu bahwa tes tersebut telah pasti menggunakan komputer. Ya toh? Sampai di sini paham kan, ge? Tadi kalau wish itu kalau harapan itu sesuatu yang bagaimana? I hope I will get the best score in English. Saya harap saya akan mendapatkan nilai bagus dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau yang di sini konteksnya wish-nya itu ada pengumuman di sini tadi. Mari kita lihat pengumuman dari sekolah. Pengumuman itu mengatakan bahwa apa? Final examination will use the computer based. Ternyata ujian UNAS, ujian akhir nasional, ujian akhir akan menggunakan komputer. Gitu. Sulitkah? Kalau Hermawan mengatakan bahwa internet connectionnya has not good, tidak bagus, ya, sambungan internetnya, aduh sinyalnya putus-putus ini seperti yang punya kalian di rumah misalnya. Bagaimana bisa kita mengikuti tes itu kalau tesnya menggunakan komputer? Nah, kemudian Unai bilang, I wish that the final examination has not used the computer based. Saya berharap bahwa ujian akhir itu tidak menggunakan komputer atau tidak berbasis komputer. Padahal kenyataannya di situ sudah ada pengumuman yang menunjukkan bahwa ujian akhir itu akan berbasis pada komputer. Sehingga kita bisa lihat perbedaannya apa. What is the difference between hope and wish? Kalau hope itu berarti digunakan apa? Hope is often used to specify a desired outcome or over good wishes. Jadi ungkapan-ungkapan atau harapan-harapan yang baik itu kita sering menggunakan hope untuk sesuatu yang ini loh, digunakan untuk menyatakan sebuah harapan atau yang bisa atau sangat mungkin terjadi. Bisa nggak anak-anak dapat nilai bagus dalam pelajaran matematika? Bisa nggak anak-anak bisa lancar berbahasa Inggris? Sangat bisa, sangat mungkin terjadi. Bisa nggak untuk mata pelajaran di sekolah itu nilainya di atas 80 semua? Bisa nggak nanti lulus nilainya bagus? Sangat mungkin terjadi, tapi semua harus ada usahanya. Lalu wish is commonly used in imagined situation, dalam situasi hayalan, dalam situasi kemungkinan sulit untuk diwujudkan, seperti tadi loh contohnya pengumuman ujian akhir menggunakan komputer. Kemudian dia berharap tidak menggunakan komputer karena dia belum pintar menggunakan komputer, padahal kenyataannya pengumuman itu sudah harus menggunakan komputer. Jadi nanti dia akan menggunakan wish lagi, tidak menggunakan hope. Wish digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan harapan yang mana tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Tetapi wish ini juga digunakan untuk ekspresi pengandaian, mengucapkan keinginan dengan sopan dan mengucapkan doa.
contoh mengucapkan doa. Teman kita mau lomba. I will join, misalnya contohnya seperti ini ya, I will join a competition. It is storytelling contest. Misalnya seperti itu. Teman kita mau mengikuti lomba. Lombanya apa? Storytelling, lomba mendongeng. Jawaban kita, responnya kita bisa menggunakan I hope you will be successful, atau I hope you will be the winner, atau bisa juga menggunakan wish, I wish you luck. Tapi di situ bukan berharap gitu ya, tapi cenderung ke doa. I wish you luck itu artinya saya doakan semoga kamu beruntung, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Sudah sampai di akhir, sudah ada kata thank you di situ. Thanks for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang 2 expression ya. Yang pertama review tentang expression of hope, kemudian saya tambah lagi atau kita belajar lagi tentang the expression of wish. Nah, kalau misalnya anak-anak masih ada yang belum jelas, nanti bisa kita diskusikan, lanjut diskusinya di WA group ya. Kemudian untuk latihan soalnya juga akan saya berikan di WA group. Oke, cukup sekian dari saya. Thanks for your attention. Thank you very much for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.